Udah, Pak. Oke, baik Ibu. Kita akan laksanakan ujian komprehensif dengan materi terkait dengan pedagogik. Saya akan share materi ujian kita yang sudah Ibu pilih. Ya, sudah bisa tampil di layar Ibu saat ini? Udah, Pak. Sudah, baik. Terkait dengan modul ajar ini, modul ajar kurikulum merdeka. Ibu ngajarnya di fase apa ini? Saya semuanya, Pak. 1 sampai 6, Pak. Iya, yang ada di modul ini, Bu, Kelas 5, Pak. Fase B, Pak. fase B. Fase B itu kelas berapa, Bu? Kelas 5, Pak. 5 dan 6. Fase C, Pak. 5 dan 6 sebenarnya, Pak. Saya lupa ininya, Pak. Nukar fasenya. Nah, berarti ini ada kekeliruan Ibu ini. Nah, Ya, itu Pak. pertama ya, fasenya ini Bu Fase buat B. C sebenarnya, Pak. Oke, baik. Di sini juga salah juga, Bu, ya. Ya, Pak. Lupa saya merevisinya Oh, kemarin, Pak. oke, baik. Kemudian ini ada kompetensi awal. Apa maksudnya kompetensi awal ini, Bu? Kompetensi awal tuh apa, Pak? Seperti pembiasaan anak membaca Al-Quran, Pak. Makna kompetensi awal itu apa, Bu? Eh, Kompetensi awal itu artinya kemampuan kemampuan awal, Pak. Hmm. Maksudnya bagaimana kemampuan awal, Bu? Kemampuan awal. Maksudnya gini, Pak. Pengetahuan atau keterampilan seorang anak dalam membaca Al-Quran, Pak, atau hadis. Ya, ini setelah dia belajar atau sebelum mereka belajar ini? Sebelum dia belajar, Pak. Nah, bagaimana tahu Ibu kemampuan awalnya, Bu? Karena ini, Pak, saya kan dari kelas 4, 5, dan 6 itu udah membiasakan anak-anak membaca Al-Quran, Pak, dan Iqra-nya. Setiap pagi saya kerjakan, Pak. Ketika saya masuk Oke. di jam PAI. Hmm. Terus saya ingin lanjut, Bu. Ini ada profil pelajar Pancasila ya. Ya, Pak. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada satu lagi profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Apa bedanya, Bu? Apa, Pak? Apa beda profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin? Pernah enggak Ibu dengar profil pelajar Rahmatan lil Alamin? Nggak pernah saya dengar, Pak. Kenapa Ibu enggak ikut pendalaman materi atau gimana? Karena di modul aja kan ada PPRA. Iya, Pak. Bukan Nah, profil itu, Pak. pelajar Saya Rahmatan satu lil lagi, Alamin. Pak. Ini ketika saya mengerjakan apa, Pak, pendalaman materi, saya hanya apa, Pak, tidak ada saya printkan, Pak, hanya tinggal di laptop saja. Enggak, bukan itu yang saya tanya, bukan yang ada di sini. Saya ingin bertanya, menurut pemahaman Ibu, Ibu kenal enggak dengan P5 PPRA itu atau Rahmatan lil Alamin itu apa saja elemennya? Kalau elemen pelajar Pancasila kan jelas ini. Kalau pelajar Rahmatan lil Alamin tahu Bu enggak? Enggak. Tahu saya, Pak. Enggak ya. Baik. Lanjut. Target peserta didik. Ini target peserta didiknya apa saja ini biasanya, Bu? Target peserta didiknya, Pak, umumnya semua siswa, Pak. Kebetulan saya kan di sini punya siswa yang berkebutuhan khusus, Pak. Nah, terus Jadi saya bikin secara umum saja, Pak. ya tentu tidak bisa dia nanti Ibu peserta Ibu yang berkebutuhan khusus sementara peserta didiknya reguler bukan umum tidak ada kesulitan padahal dia punya kesulitan gimana maksudnya Bu? Karena gini, Pak, kalau saya ambil waktu untuk anak yang berkebutuhan khusus, kebetulan kan di jam PAI di SD itu cuma saya sendiri, Pak. Hmm. Jadi saya tidak ada waktu untuk
anak yang berkebutuhan khusus, Pak. Jadi Oke. saya sesuaikan saja, Pak. Kalau ketika saya mengambil sistem penilaian, saya anak yang berkebutuhan khusus tidak saya tuntut banyak, Pak. Tapi saya tanya gitu, Pak. Tapi alhamdulillah ketika saya tanya apa yang saya sampaikan, ada juga yang bisa dia jawab, Pak. Ya, baik. Sekarang saya tanya, ini ada model dan metode pembelajaran. Apa model pembelajaran yang digunakan ini? Model pembelajarannya, Pak. Ya, mana model pembelajarannya tidak ada? Model pembelajarannya dengan menggunakan apa, Pak? Drill dengan tutor teman sebaya, Pak. Misalnya dengan Itu metode baca. model pembelajaran apa saja yang Ibu yang tahu? Apa nama-nama model pembelajaran Ibu tahu? Model pembelajaran Iya, apa saja model pembelajaran yang Ibu tahu? model pembelajaran langsung, Pak. Terus? Langsung model pembelajaran komparatif, Hmm. komparatif, ada PBL, ada PJBL, Pak. Nah, yang ini yang saya harapkan tuh yang tentang PBL dan PJBL. Kenapa kok tidak ada di sini, Bu? Ya, Pak. Ini Sebenarnya tidak ini ada. saya mau bikin model pembelajaran PBL sebenarnya ini, Pak. Ya, karena dia Maksudnya. ada modul ajar yang dibuat kan dua saja. Ya, Modul Pak. ajar untuk yang PBL satu, PJBL satu. Ini tidak ada PJBL-nya dan PBL juga tidak ada. Ini salahnya. Lalu ada tujuan pembelajaran. Ya, Nah, Pak. tujuan pembelajaran ini di mana dapat, Bu? Eh, ini Pak, saya kan sebenarnya tujuan pembelajaran ini dilihat kan berdasarkan kemampuan peserta didik sebenarnya ini, Pak. Hah? Siapa yang merumuskan tujuan ini, Bu? Saya sendiri, Pak, mengambil Nah, tujuan saya. dari mana Ibu mengambil tujuan seperti ini atau dasarnya kemana ini, Bu? Pertama saya melihat kompetensi peserta didiknya. Terus, kompetensinya terus. Yang kedua, saya melihat apa, Pak, karakter anaknya juga, Pak. Hmm. Jadi tidak Ibu lihat apa CP-nya dulu begitu ya. Oh, CP-nya ya, Pak, tetap saya lihat, Pak. Tetapi tadi untuk merumuskan ini, Ibu melihatnya kondisi anak atau melihat CP atau melihat kondisi anak. Karena tidak mungkin dua-dua apa yang menjadi dasar Ibu membuat ini gitu. Pada dasarnya. Termasuk membuat ini. KKTP. Pada dasarnya. Nah, ya ini menurut saya ada tujuan Ibu ini adanya menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir yang benar. Mana dia KKTP untuk ini, Bu? Ada enggak KKTP-nya? Di sini KKTP-nya. Untuk yang nomor 2 ini, tujuan Oh, ini, apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran apa kalau nomor 2? identifikasi tanda-tandanya nih, Pak. Ya artinya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk yang nomor 2 ini, mana dia?
Nggak ada buat. Harusnya ini awalnya ini adalah dari CP, Bu. CP Ya, itu Pak. menjadi TP. Dari TP ini menjadi KKTP. Ya, Pak. Yang diurai berarti KKTP ini beranjak dari TP. Nah, itu dia. Dan dalam satu fase itu ada sekumpulan TP, makanya ada disebut ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini belum sinkron saya lihat antara TP ibu dengan KKTP. Ya, pengertian. Nah, kini adanya. Kan ada pengertian di sini. Ya, Pak. Nah, Saya dia, belum sempat revisi kemarin, Pak, karena tugas saya banyak menumpuk, Pak. ya, ya, jadi ketika ibu berikan ini, berarti kan ibu sendiri tidak paham ini, itu kesannya gitu. Ya, Pak. Nah, terus apa lagi ini maksudnya pemahaman bermakna ini, Bu? Apa maksudnya pemahaman bermakna? Apa, Apa Pak? maknanya? Apa maksudnya pemahaman bermakna? Hmm? Bisa juga Bu menjawab. Kalau pertanyaan pemanti apa tuh, Bu? Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang untuk menarik siswa, Pak. Menarik siswa maksudnya? Untuk menarik siswa untuk memberikan materi, memberikan penasaran untuk siswa, Pak. Jadi pertanyaan pemanti itu maksudnya untuk membuat siswa Penasaran dengan materi kita, Pak. hmm, berarti ada keterkaitan dengan materi gitu ya. Ya, Pak. Nah, terkait dengan materi, Bu ya. Ya, Pak. Materi itu apa saja bentuk-bentuk materi yang Ibu tahu? Materinya, Pak. Ya, materi-materi esensial itu apa-apa saja yang Ibu tahu? Materi esensial. Hmm. Apa, Bu? Hmm. Nggak tahu Ibu. Ada kemarin itu formnya yang Ibu isi juga itu. Saya kasih contoh satu, ada bentuk materi itu konseptual. Konsep gua. Nah, terus apa lagi yang lain? Apa, Pak, materi seperti materi umum itu masuk, Pak? Pengetahuan umum, keterampilan. Bukan. Jadi bentuk materi itu ada konseptual, ada faktual, ada prosedural, dan ada metakognitif. Tidak ada terlihat di sini, Bu. Ya, Pak. Hmm. Dan Ibu ada buat PowerPoint, Bu. Ada, Pak. Di mana PowerPoint-nya, Bu? PowerPoint ya, Pak. Ada linknya di sini, Bu. Oh, linknya ada, Pak. Di Eh, mana, Ibu tahu? enggak di sini, enggak ada saya masukkan linknya, Pak. Di mana saya bisa lihat PowerPoint Ibu? Tapi saya gunakan kemarin untuk pre-teaching, Pak. Iya, yang saya tanya itu di mana saya bisa melihat PowerPoint Ibu? Oh, tunggu ntar ya, Pak ya. Atau Ibu share screen. Ini Ya, PowerPoint Pak. saya. Ntar, Pak, saya share dulu ya. Ibu share ya. Ya, Pak. Oke.
Bisa Ibu share screen? Ya Pak, bentar Pak. Terus. Gimana bentuknya? Ya Pak, Background Ibu. bentar Pak. Ya, terlalu lama Bu. Ya Bu, bentar. Coba LKPD Ibu punya anak? Ya Pak, LKPD Ibu ada? ada Pak. Di Ini mana saya bisa udah. temukan LKPD Ibu? Bentar Pak. Ke KPD saya ini. Hmm. Yep. Di mana bisa dilihat LKPD-nya? Saya Ibu share screen. Karena di modul ajar Ibu jadi tidak ada LKPD saya temukan. Ya Pak. Ini nggak keluar dia Pak. Hmm. Nggak keluar dia Pak. Ada saya. Hmm. Oh, ini LKPD Ibu. Ya Pak. Hmm. Saya lihatkan sama Ibu. Ini yang Ibu maksudkan LKPD Ibu. Ya Pak. Ya. Apa unsur-unsur LKPD itu Bu? Unsurnya Pak menyangkut Ya. materi Pak. Hah? Menyangkut materi-materi yang kita bahas Pak. Ya, maksudnya LKPD ini kan lembar kerja peserta didik. Elemen-elemen apa yang harus ada dalam sebuah LKPD? Ini saya tidak ada menemukan CP atau TP dalam LKPD Ibu. Saya tidak ada juga menemukan tempat anak bekerja gitu. Di mana dia mau menulis atau membuat sesuatu gitu. Tidak ada LKPD-nya, berarti pengembangan perangkat kemarin Ibu tidak ada buat LKPD. Ada, tapi saya bentuk seperti itu saya bikin Pak. Ya, ini tidak LKPD namanya Bu. Masa LKPD selembar gitu. Jadi di dalam LKPD itu ada judul dengan aja dimasukkan TP-nya Pak. Lengkap dia Bu, LKPD itu ada covernya, ada identitasnya, ada TPCP-nya, ada materinya, materi esensialnya, ada nanti lembar kerja anak, ada tempat anak bekerja nulis-nulisnya di situ, kemudian ada nanti di instrumennya, ada referensinya. Itu sebuah LKPD. Baru nanti LKPD diberikan ke tangan anak. Udah barisan. Dia bekerja bersama nanti menggunakan LKPD. Nah, ini ada LKPD-nya. Ah, tidak ada LKPD, Ibu. Nah, kemudian asesmen Ibu mana juga, Bu? Asesmen. Model pembelajaran tadi tidak jelas ini, Bu. Ini pembelajaran Ibu, apa ini model pembelajarannya ini? Kalau langkah-langkahnya, mana langkah-langkah ini? Ya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti ke sini. Nah, ini kelihatan inti. Nah, ini langkah-langkah yang ini itu
model pembelajaran apa itu, Bu? Oh, modelnya seperti ini langkahnya. Nah, ini enggak ada juga nomornya, enggak jelas ini, Bu. Langkah-langkahnya. Nah, kemudian asesmen. Saya ingin tanya lagi, Bu. Asesmen itu berapa jenis di dalam kurikulum Merdeka? Asesmen, Pak. Ya, berapa jenisnya dalam kurikulum Merdeka? Lama sekali, Bu, jawabnya. Ya, jadi ada 3, Bu. Asesmen, diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya, apa bedanya asesmen formatif dan sumatif, Bu? Asesmen sumatif, Pak. Asesmen sumatif itu dilakukan di akhir, Pak. Di akhir apa? Di akhir pembelajaran, Pak, atau periode. Periode. Ya. Kalau formatif? Kalau formatif, apa Pak? Proses pembelajaran untuk apa Pak? Memantau perkembangan peserta didik, Pak. Pertanyaan saya itu kapan dilakukan? Kalau formatif itu kan untuk memperbaiki siswa itu, nah Pak. Berarti setelah itu, Pak. Setelah apa, Bu? Setelah sumatif, Pak. Setelah sumatif baru formatif. Ya, Pak. Ya gitu, Bu. Ya, Pak. Tidak ada seperti itu, Bu. Dia formatif itu memperbaiki proses itu dalam proses pembelajaran pada saat belajar berlangsung. Kalau sumatif setelah pembelajaran itu berlangsung. Itu beda, Bu. Ya, antara formatif dengan sumatif. Oke, LKPD juga ada ya. Sekarang saya ingin ini aja lagi, Bu. Terkait dengan P5, Ibu bicara tentang apa kemarin, Bu? Kemarin Pak, yang saya ambil materinya tentang lokal karya, Pak. Elemennya tentang apa, Bu? Elemennya, Pak. Topiknya. Kemarin Topiknya. kebetulan yang saya praktekkan kemarin kami mengambil apa Pak, kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal seperti masakan khas tradisional, Pak. Itu apa elemennya namanya itu, Bu? Atau topiknya? Nah, tahu juga Ibu elemen kurikulum merdekanya. Ya. Oke. Baik. Sekarang kalau baca Al-Qur'annya Ibu bisa, Bu? Apa, Pak? Baca Al-Qur'annya Ibu bisa? Insya Allah, Pak. Coba Ibu baca Al-Qur'an, Bu, agak 2 ayat saja, Bu. Ya, Pak. Bacanya yang bagus, mana sih bagus yang Ibu bisa? Kebetulan saya tamatan dari umum, Pak. Saya enggak. Kalau Ya. coba, insya Allah kalau baca Al-Quran. Ya, coba, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna
hadza min indillahi liyashtaru bihi thamana qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Alah, ya cukup. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kalau PTK Ibu ada bikin proposal PTK kemarin, Bu. Ada Pak. Apa judulnya, Bu? PTK kebetulan saya ambil mengenai surat Al-Hujurat kalau nggak saya Pak. Ya, itu apa judulnya, Bu? Meningkatkan kemampuan Pak membaca dan memahami kandungan Pak. Coba judul utuhnya seperti apa, Bu? Baca judulnya. Meningkatkan kemampuan membaca dan memahami kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 Pak. Membina ukhuwah Islamiyah, model pembelajaran yang satu, teknik penugasan di SD 22 Kampung Taji Pak. Itu bunyi judul redaksinya, Bu. Ya Pak. Oke. Baik, mungkin cukup demikian, Bu. Silakan di stop recordnya. Saya stop recordnya.